Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa mahasiswi kami di YN Curup, mata kuliah bimbingan dan konseling. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian dari bimbingan dan konseling. Pengertian dari bimbingan dan konseling yang perlu kita perhatikan yaitu bimbingan konseling merupakan bantuan psikis ya. Bantuan psikis. Bagaimana kita membantu problematika siswa-siswi kita yang menjadi konseli kita, memberikannya semangat, memperhatikannya, mencoba menjadi bahagian untuk penyelesaian masalah-masalahnya. Sehingga memang bimbingan konseling ini sangat konsen terhadap aspek-aspek atau gejala-gejala kejiwaan yang timbul dari konseli kita. Bimbingan dan konseling, yang pertama makna dari bimbingan tersebut ya mengarah kepada yang sifatnya preventif atau pencegahan. Preventif atau pencegahan. Sedangkan konseling itu sendiri cenderung kepada kuratif atau pemberian tindakan atau layanan. Karena kenapa? Proses bimbingan dan konseling dalam aspek penanganan masalah itu sudah masuk pemberian layanan, dan jenis layanan di dalam bimbingan dan konseling sebagaimana yang kita ketahui ada jenis layanan informasi, layanan konseling individual, layanan bimbingan kelompok, sampai dengan nanti ada jenis layanan di bidang teknologi, jenis layanan advokasi, referral, alih tangan kasus, dan lain sebagainya. Bidang-bidang di dalam bimbingan konseling juga ada 4. Yang pertama yaitu bidang pribadi ya. Karena memang banyak kita menemui juga mahasiswa-mahasiswi kita yang memiliki problem pribadi. Problem pribadi itu apa saja contohnya? Misalkan problem dia lagi kecewa atau bahkan dia sakit hati dan lain sebagainya. Problem pribadi ini juga sifatnya sangat rahasia. Karena bisa jadi dalam proses konseling individual itu ada hal-hal yang disampaikan konseli hanya untuk dalam proses konseling itu saja dan tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Karena salah satu asas dari bimbingan konseling itu adalah menjaga kerahasiaan. Kemudian bidang sosial ya. Ya tentunya sebagai makhluk sosial, zon politikon, yang namanya pertemanan ya tidak selamanya sejati ya. Pertemanan kadang-kalanya kita marah, kecewa dengan teman-teman kita yang dapat menimbulkan efek gangguan ya terhadap kejiwaan kita. Dan ini juga salah satu konsen yang sangat penting, bagaimana menjaga hubungan sosial itu dengan baik. Selanjutnya adalah bidang belajar. Ini juga banyak kita jumpai mahasiswa-mahasiswi kita atau para pelajar kurang konsentrasi dalam belajar atau kurang merasa nyaman apabila yang mengajar itu gurunya A, gurunya si B, dia kepengen gurunya si C. Ini kan problem ini, sehingga mengubah mood dalam proses belajarnya. Dan ini juga sangat penting ya kita tangani. Bagaimana memang proses pembelajaran itu harus berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian selanjutnya adalah bidang karir. Banyak kita temukan ya mahasiswa-mahasiswi yang salah mengambil keputusan, salah mengambil prodi,
Dia mengambil prodi itu bukan karena minat dan bakatnya, bukan karena kemampuannya, tetapi dia mengambil prodi itu ya karena ikut-ikutan temannya dan lain sebagainya. Karena itu sangat menentukan karir kita ke depannya. Karir itu potensi yang sangat luar biasa, menjadi orang nanti di masa depan akan sukses. Baik, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan, dan Bapak belum bisa hadir dalam perkuliahan. Sebagai tugas, silakan berikan komentar, tuliskan nama, NIM terhadap apa yang Bapak sampaikan ini. Apabila teman-teman mahasiswa ada punya ide gagasan, silakan terhadap materi perkuliahan kita, bimbingan dan konseling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.